Ustaz Fauzan ini banyak nih kisah-kisah biasanya kan. Kalau tanggal 17, 19 itu banyak tabligh di mana-mana. Ya. Ada sebagian Ustaz mengatakan ketika malam Lailatul Qadar itu air itu sunyi malam itu kan. Air itu menjadi anggur gitu kan. Pohon-pohon itu bakal tumbuh. Ya saya pernah bertanya kepada Ustaz, antum pernah ya? Aku nggak pernah katanya. Hasil cerita. Kola wakila. Kalau menurut Ustaz Fauzan sebagai penerangan juga sampai-sampai kita, bagaimana? Emang ada benar yang kayak gitu? Kan tadi gini, salah satu malam kemuliaan itu lebih baik sebulan. Salah satunya turun malaikat dan malaikat Jibril. Mereka tuh ngurusi urusannya, dan mereka Jibril yang bawa Quran sampai terbit fajar. Memang pada malam itu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar malam itu dapat ya, dan menyaksikan hidangan itu. Nah, artinya cerita-cerita para ustadz, para kiai, cerita itu baru cerita kilah saja. Mereka sendiri belum mengalami sebenarnya seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak paham hakikat Lailatul Qadar itu sendiri gitu loh. Seperti itu. Kalau kau mendapatkan misalnya kau mengharapkan seorang perempuan yang cewek, ya kan? Nah, pada berbulan-bulan mengharapkan cinta dari seorang cewek, Masya Allah. Oke? Nah, ketika itu pada suatu hari orang cewek itu mengatakan saya cinta dengan kamu. Nah, bagaimana itu? Woi, berbunga-bunga. Begitu juga Lailatul Qadar. Jadi ketika turunnya malam Lailatul Qadar, malam itu lebih baik 1000 bulan, maka malam itu menjadi syahid, keterangan. Maka diumpamakan ketika itu, kalau bahasa orang tuh orang kalau nikah, ijab kabul, ya kan? Itu langit dan bumi seperti itu diumpamakan. Jadi kalau ada orang mengatakan malam itu kalau kita ketemu Lailatul Qadar malam itu syahid, air pun seperti itu diumpamakan gitu. Dan pohon itu seperti wudhu. Kenapa? Karena malam itu luar biasa Tuhan turunkan malam kemuliaan. Itu bahasa-bahasa syair dan berdoa seperti itu. Maka sampai terbit fajar seperti itu. Berkesannya kan sampai nggak tidur dia kan. Nah, kalau pemahaman kita kan banyak ke Lailatul Qadar itu ke 17, 19 kita itikaf atau dapat Lailatul Qadar. Kita tunggu malam nggak ketemu juga. Ketemu. Karena kita udah di masjid padahal. Iya, pindah-pindah ke masjid ke karena kita itu yang kita cari malamnya, bukan kemuliaannya. Sebenarnya untuk dapatkan Lailatul Qadar bukan 1 bulan, 11 bulan. Jadi 11 bulan itu kita terus pelatihan. Jadi kalau 11 bulan itu gini. Bulan Ramadan itu kalau kata namanya madrasah atau bulan pelajaran atau pendidikan. Jadi selesai kita latihan di bulan Ramadan tahun ini, ya kan? 11 bulan itu kita praktekkan agar dapat Ramadan. Jadi Ramadan ini tiap hari, Ramadan tiap 11 bulan seperti itu. Nah, kalau Ramadan setiap bulan, maka otomatis Lailatul Qadar tiap hari. Seperti itu. Bukan harus tunggu 11 bulan seperti itu. Misalnya. Jadi Ramadan itu gini, Cak. Syahrul Ramadan itu bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu sudah ada sejak Nabi Muhammad. Sedangkan hitungan tarikh Islam atau tahun Komariah itu kan baru dihitung di hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, ya kan? Nah, pertanyaan saya, waktu Nabi Muhammad dapat wahyu pertama turun Al-Quran itu 17 Ramadan, ya? Itu sudah hijrah Nabi sudah hijrah atau belum? Belum kan? Belum. Karena Quran ini turunnya di Makkiyah, ya kan? Kalau lihat asbabun nuzul Quran ayat ini, Al-Qadar ini turunnya 197 ini, itu surat ini turun pada di Mekah gitu kan, sesudah surat surat As-Sabah wa Tawalla, surat 80. Jadi kan surat ke-97
ya kan? Nah, surat ini kalau urutannya turun wahyu setelah turunnya surat 80. Surat As-Saba wa Tawalla itu baru turun Al-Qadar. Coba buka surat 80. Surat 80 ya. Ayat 1. Ya. Abasa wa tawalla. Nah, ini wahyu sebelum turun ini. Surat berapa tuh? 80. Surat ke yang Al-Qadar 97. Nah, kalau urutan wahyu 97 ini itu setelah surat ini, surat 80 ini. Kalau tuntunan wahyu. Tapi kalau di sini surat 80 meloncat ke 97 kan berarti sekitar 17 surat, ya kan? Tapi kalau melihat turunnya wahyu, ya kan ini kan urutan wahyu mushaf. Ya kan? Ini biar masyarakat tahu gitu. Benar. Ya kan? Ini belajar di dalam ilmu pasir. Jadi secara wahyu surat 97 ini urutan dari mushaf Utsmani. Tapi kalau turun ke Muhammad, surat ini itu setelah surat ke-80. Sudah surat Abasa wa Tawalla, baru turun wahyu ini Al-Qadar. Nah, surat ini turunnya di Makkiyah. Ya kan? Nah, kalau bicara Ramadan, bicara Nabi Muhammad berpuasa, ya kan? Itu berbicara puasa Syahrul Ramadan unzila Quran, itu kita berbicara ayat itu berbeda karena surat Al-Baqarah 205 turunnya di mana tuh? Kalau surat panjang. Makkiyah apa mana nih? Kalau surat panjang. Madani. Madani. Madaniyah, Al-Baqarah Madaniyah. Urutan ke-57, surat ke-57 ya seperti itu kalau turun wahyunya Al-Baqarah. Jadi artinya Muhammad diwajibkan puasa setelah di Madinah apa di Mekah? Waktu di Mekah udah puasa gitu ya. Enggak, Nabi Muhammad puasanya diwajibkan puasa di Madinah apa di Mekah? Madinah. Madinah seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Al-Qadar itu turunnya di Makkiyah seperti itu. Nah, apa sih kaitan Ramadan? Ramadan itu bukan bulan, cuma bulan pembakaran dosa. Ramadan itu artinya membakar, ya kan? Karena bulan Islam itu baru ada setelah wafat Nabi. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Sa'ban, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Nah, kata-kata Ramadan sudah ada di dalam Al-Quran. Kalau dia memang ada bulan Islam, kenapa nggak Rabiul Awal tulisin? Rabiul Tsani, kenapa nggak tulisin? Karena Nabi Muhammad itu lahir tahun gajah, ya, hitungan Masehi dia. Ya, kapan Nabi Muhammad lahir? Tahun gajah atau hitungan Masehi? Belum ada hitungan Hijriah. Karena dihitung Hijriah 12 Rabiul Awal itu dihitung sekarang. Setelah Nabi wafat, setelah Nabi Muhammad nggak ada. Karena hitungan tetap Masehi seperti itu. Jadi perlu dipahami Syahrul Ramadan itu ada dua hakikat yang diartikan tanggal Islam, ya Hijriah. Tapi maksud Al-Quran Syahrul Ramadan ini bulan pembakaran dosa. Kalau bicara bulan pembakaran dosa, berarti ada satu bulan ditambah 10 Syawal, itulah bulan namanya pembakaran dosa, seperti yang dilakukan oleh Musa. Musa itu pernah membakar dosa 30 hari genap 10 hari, disebut 40 hari. Ini asik kalau bicara ini. Dari mana angka Nabi Muhammad puasa kok 30 hari ditambah 7 Syawal gitu ya, sama dengan puasa 1 tahun. Itu angkanya dari Nabi Musa. Ya kan 30 hari genap 10 hari. Disebut 40 malam gitu loh, seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa kita puasa bulan Ramadan? Itu malam apa siang? Siang. Sore malam. Siang itu menjadi malam hakikatnya. Ya kan? Kan turun Al-Quran pada malam hari. Orang dalam keadaan gelap bermasalah waktu malam diumpamakan hitungan puasa mulai kita dihitung puasa kapan? Mulai di maghrib, ya kan? Nah, waktu siang hari kita disuruh puasa. Kenapa? Karena malam. Puasanya itu pagi, gitu, ya kan? Seperti itu. Jadi
kenapa harus siang, ya kan, seperti itu. Kalau malam orang tidur Cak. Ya, nggak terasa Nggak dia. terasa. Nggak Ya kan? terasa apa. Tapi kalau kita keluar negeri puasa bisa 18 jam. Ya kan? Lu kalau puasa Siangnya lo, lebih banyak. Siangnya lebih Ya banyak. kayak di London 18 jam. Ya kan? Puasa. Kalau di Indonesia 12 jam. sama. 12 jam. Ya, malam. Di London 18 jam. Gimana hitungan puasa itu? Kalau Allah menilai jago-jagoan puasa, jago yang di London 18 jam. Ya, 18 jam. Tapi makanya Tuhan tidak menilai jago-jagoan puasa atau tahan lapar. Tapi bisa nggak puasa ini menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah? Ya kan? Biasanya selesai puasa, ya kan? Selesai pula semuanya 11 bulan masih melakukan hal-hal yang tidak mulia gitu seperti itu. Tidak nampak dalam 11 bulan seperti itu. Gitu loh, Pak. Berarti itu puasa itu adalah lem panas. Lem panas. Maka kalau dalam ini Ramadan itu disebut madrasah. Madrasah. Ya. Sekolah. Di dalam bulan Ramadan itu terdapat namanya Lailatul Qadar. Nah, ketika kita Ramadan itu disebut madrasah, sekolah, lemana. Untuk setelah kita latihan di sebulan itu Ramadan, nah 11 bulan kita tanding, ya kan? Kalau orang berpuasa kan sabar, ahmad al-solih, sabar, Ya. ya kan? Maaf ya kan? Suka sedekah, memaafkan orang kan seperti itu di bulan puasa itu, mulai sedekah. Kalau banyak bulan puasa, kalau kita banyak kuahnya gitu seperti itu. Nah biasanya selesai puasa tidak lagi maaf solih, kembali ke hitonya lagi, Ya. kan? Jadi pemarah gitu. Ya kan seperti itu. Jadi artinya bulan Ramadan itu bulan pembakaran dosa, bulan pembakaran dosa disebut bulan Anas, madrasah. Nah 11 bulan itu kita mulai ambil untuk menjadi budi pekerti. Jadi nanti lama kelamaan Ramadan itu siapa? Ya berarti bukan bulan. Itu yang kita harapkan sama-sama. Jadi Ramadan itu tiap hari pembakaran itu setiap hari. Ada kisah ya, Ustaz. Salah satu khalifah Umar itu dia nggak bisa tidur, Ustaz. Sebelum dia minta maaf kepada orang yang dia salahi, terus juga dia bersedekah, terus wah, luar biasa. Itu termasuk Ramadan ya nggak sih? Ya, Ramadan. Makanya tadi kan Pembakaran. membakar dosa Ramadan itu membakar dosa. Alatnya itu adalah tujuannya untuk menjadi manusia yang takwa. Nah, takwa itu salah satu kendaraan, salah satu tujuan kita untuk menjadi manusia yang takwa. Tadi isi takwa itu surat 3 Al-Imran 133 sampai 135. Seperti itu. Ini sahabat-sahabat Facebook dimanapun kalian berada, pada intinya kita tadi banyak pembahasan kita tentang Lailatul Qadar. Maksudnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia. Bagaimana sih kiat-kiat menjadi orang yang mulia? Ya. Nah, dijawab oleh Allah di surat 3 Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik suatu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah, jadi bulan takwa itu yaitu selalu mohon ampun, menafkahkan harta bagi miskin, menahan amarah, menghukum orang lain, berbuat baik. Dan di bulan puasa itu ini dilatih, ya kan? Disebut Ramadan tadi madrasah, dilatih, ya kan? Nah,
setelah kita latihan jangan diulang lagi. Ternyata kebiasaan kita setelah Ramadan kita ulang lagi yang 11 bulannya itu. Jadi artinya bulan puasa, bulan Ramadan kita luar biasa, ya kan, maafkan, sedekah rajin, ya kan, balik-balik ke masjid gitu kan, seperti itu. Terus banyak sedekah gitu kan, terus banyak memaafkan orang lain. Bahkan ketika bulan puasa, di bulan lima puasa, lihat aja di kuburan tuh orang datang ke kuburan, ziarah. Di Indonesia ini ya, kebiasaan di Indonesia kan timur luar biasa. Ya kalau 10 Ramadan, 10 Sa'ban itu mulai mendekati bulan Ramadan itu ziarah ke kubur, bersihkan kubur, ya kan, kebiasaan orang timur, orang Indonesia. Terus dengan tetangga mulai maaf-maafan gitu kan, seperti itu. Karena kenapa? Karena masuk bulan suci gitu, seperti itu. Nah ternyata setelah masuk bulan suci ya rajin sedekah, ya kan, berbuat baik, dan para lihat aja di mobil, aku alhamdulillah ya Allah, anak shorty. Nah setelah kan sebulan full, setelah sebulan itu Ramadan itu kayak lepas kuda. Ya, kembali lagi. Jadi memang kalau orang bulan puasa itu malah setan-setan diikat gitu kan. Ya kalau 11 bulan setannya dilepas gitu kan. Balik lagi penyakitnya. Bukan seperti itu sebenarnya. Jadi artinya ada perumpamaan nanti bulan puasa itu di semua iblis setan diikat dengan rantai, ya kan? Dia nanti 11 bulan dilepas, gitu seperti itu. Istilah seperti itu. Sebenarnya setan iblis yang ada pada diri kita itu nggak ngaruh yang seperti itu. Dia detik dan menit ada, ya kan, seperti itu istilahnya. Jadi kita itu sebenarnya hakikat puasa itu, Ramadan itu puasa itu harusnya 11 bulan. Ya. Jadi 11 bulannya kita tunaikan. Ya kan, seperti itu. Jadi harusnya bulan Ramadan ini bulan suci. Kenapa dirindukan? Karena kita akan tinggal bulan suci itu. Bukan soal bulannya, tapi 11 bulan kita sudah lakukan kebaikan, perjuangan di hati kita. Nah, ketika bulan Ramadan, ya kan, bulan suci tadi kita sudah suci, maka dapatkan Lailatul Qadar. Seperti itu. Kenapa hari ini kita nggak dapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar? Karena kita 11 bulan tidak potong. Nah, di tempat yang suci, di bulan yang suci, kita masih kita sudah menerima sudah kotor. Maka di satu bulan ini kita menyucikan. Bagaimana mendapatkan Qadar? Ya kan, seharusnya 11 bulan itu kita sudah suci. Ya kan? Ketika masuk bulan suci, kita lebih suci, maka dapatkan namanya malam kemuliaan. Seperti itu yang banyak orang nggak ngerti. Ya kan? Kenapa malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, tepatnya di bulan Ramadan. Jadi dalam 1 tahun itu minimal sekali. Dalam 1 tahun? Iya. Ini saya udah hampir 30 tahun nggak dapat nih. Sama aja dengan saya. Ya kan, karena kita tidak tahu hakikat dari mana Ramadan dan Lailatul Qadar. Yang kita cari malah berebut malamnya itikaf gitu kan. Apa tinggalkan istri, tinggalkan anak. Ya kan, 10 hari sebelum Idul Fitri ya, seperti itu. Itikaf mana ya, itikaf untuk menunggu malam Lailatul Qadar. Ternyata orang nyari malam, bukan dipersiapkan kemuliaan. Ya kan? Padahal malam itu menjadi mulia karena turun Al-Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan kepada malam yang mulia? Karena malam itu menjadi mulia karena ada Allah mulia yang sedang diturunkan Al-Quran.